Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wa jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, para peserta Zoom, para salikin, mohon izin pada guru kita, mari kita mulai ngaji kita. Terlebih dulu kita bersyukur alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Kita melanjutkan yang mempengaruhi tingkat kedalaman kita beribadah kepada Allah. Satu di antaranya yang kita bahas pada hari ini adalah tentang hati. Setelah yang ketiga kita bicara perut. Nah, karena itu mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nalbima bi ulumiyya fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal qalbu fakhasbuka annahu aslul kulli. Cukuplah bagi kamu untuk mengetahui bahwa pangkal dari seluruh yang menyangkut perilaku, cara berpikir kita itu adalah pangkalnya hati. In afsadat fasadat kullu. Kalau hati kita itu adalah rusak, fasadat kullu, maka semua yang ada pada diri kita itu juga akan rusak. Wa in aslahtahu, apabila kita memperbaiki hati kita dan hati kita menjadi baik, ya, solaha kullu, maka akan baik juga seluruhnya. Saya akan mengulang Bapak-Ibu sekalian, hati dalam pengertian di sini, Ibu, Bapak sekalian, para jamaah, bukan berarti hati dalam arti kolbun yang ada pengertiannya secara biologis. Kalau biologis, hati itu liver. Ya, liver itu adalah bentuk segumpal darah yang ada di dalam diri kita. Dan itu pengertian biologis. Tapi hati dalam pengertian tasawuf itu adalah fuada basiroh, ya, dan itu menyangkut ruhaniyah, spiritualnya seseorang. Jadi dengan demikian ada dua pendekatan pengertian hati. Kalau biologis, kalau hatinya sakit liver, maka dengan demikian pengobatannya adalah kepada dokter. Kalau sudah kronis biasanya sudah di kemo, ya, itu karena memang sudah kronis. Kalau hati dalam pengertian ruhaniyah spiritual, begitu juga. Kalau hatinya itu sudah waqasat qulubuhum sakta, kalau hatinya itu sudah membeku, sudah keras seperti batu, maka dengan demikian ya di kemo. Lah kemonya itu memperbanyak zikir, karena zikir itu adalah tatmainul qulub. Allah berzikrah tatmainul qulub. Ditinggal seberapa kronisnya penyakit hati kita, baik dari sisi biologisnya maupun dari sisi ruhaniyah spiritualnya. Nah, yang kita bahas di sini hati dalam pengertian ruhaniyah. Yang tingkatan hati di dalam tasawuf itu ada 4. Yang pertama adalah kolbun, yang kedua fuada, ya,
Yang ketiga adalah basirah, yaitu mata hati. Dan yang keempat tingkatannya sudah diangkat basirah, itu sudah pada tataran ya sebut saja ilmu laduni itu yang sudah menyatu, yang semuanya itu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kalau basirah itu masih mata hati. Itu biasanya ilhamnya kuat. Artinya malaikat mulhim yang ada di dalam diri manusia itu kuat sehingga beliau artinya malaikat mulhim membisikkan sesuatu yang positif. Kalau sudah pada tingkat tadi laduni dan itu sudah seperti halnya tajallinya dia artinya seorang hamba dengan Allah, itu semuanya sudah dibimbing oleh Allah Ta'ala. Ya, sebagai prolog tentang qalbun. Wa qala mu'allif id huwa sajaratu wa sa'irul a'dha'i al-sonun. Hati itu kalau pakai taksonomi sebuah tumbuhan, dia adalah pohon. Wa sa'irul a'dha'i al-sonun, dan seluruh anggota tubuh itu ya bagian dari pohon itu yang di dalamnya ada dahan-dahan. Nah, kalau pohon itu yang punya akar. Kalau dahan ranting dia tidak dari akar. Makanannya dia adalah dari tanah, kemudian akar itu memperkuat, kemudian dia ada sinar matahari, kemudian dia bisa berkembang. Nah, hati itu adalah pohon dari sebuah tanaman yang dia mempunyai peranan yang penting. Wa minas sajarati srabul aqson, dan pohon itu bisa minum ya dahan-dahan itu. Jadi dengan demikian dahan itu bisa hidup dari pohon. Tidak mungkin Tidak mungkin ada dahan tanpa pohon. Kan? Tidak mungkin, itu namanya daun kering yang kena angin kan. Nah, jadi dengan yang terpenting pohonnya atau dahannya, pohonnya atau daunnya, pohonnya. Nah, karena itu yang harus kita perbaiki. Watasluhu watafsudu, dan dari situlah bisa pohonnya itu kalau sudah mengering, daunnya jatuh nggak bisa makan, rantingnya kering bisa jatuh, dan itu bisa menjadikan pohon itu mati karena memang akarnya tidak kuat. Nah, pada salikin pohon itulah yang harus dijaga, akar itulah yang harus dijaga, dan akar itu di dalam diri manusia adalah hati. Ini istilah yang ada di dalam ilmu tasawuf menurut Imam Ghazali seperti itu. Karena itu posisi hati penting. Wa annahul maliku wa sa'iral a'dha'i tabba'un wa arkanun. Wa annal malik, karena memang hati itu sangat penting, dia diposisikan sebagai al-malik, sebagai raja. Wa sa'iral a'dha', dan seluruh anggota tubuh di dalam pohon itu atau diri kita itu, taba'un wa arkanun, itu semua sifatnya menyokong, mengikut, pengikut, sebagai a'dha', sebagai pengikut, taba'un mengikuti, ya menjadi bagian mengikuti, wa arkanun, dan menjadi bagian-bagian yang lain. Jadi bahasa politiknya al-aqlu wazir, al-malik, al-qalbun malik. Menteri itu ikut presiden atau presiden ikut menteri? Menteri ikut presiden. Jadi akal jangan ngeladrah hendak karuan kemana-mana, dia tidak mengerti kata hati. Begitu juga tidak mungkin cabang, ranting, daun itu tidak hidup di dalam pohon itu, yang pohon itu tak ada akarnya.
ya. Karena itu al-qalbun itu malik, dan semuanya itu harus menjadi mengikutinya. Fa idza salikal malik, apabila rajanya itu soleh, baik, solahat ra'yah, maka baiklah rakyatnya. Katakan gitu kan, baiklah ranting, daun, dan juga dahannya. Katakan gitu. Kalau gini, kalau presidennya bagus, maka rakyatnya bagus. Kalau presidennya bohongi rakyat, ya berarti dia adalah bukan pemimpinnya. Ini bukan saya yang ngomong, tapi yang ngomong ini adalah kitab. Wa idza salahal malik salahat ra'iyah. Apabila rajanya baik, presidennya baik, maka rakyatnya juga baik. Wa idza fasada, kalau pemerintahannya rusak, fasadat ra'iyah, maka rakyatnya juga akan rusak. Nah, karena itu mengapa jadi pemimpin itu berat, dan pemimpin itu amanah, bukan untuk dikejar-kejar. Jadi ibu ya bapak sekalian, ini contoh kalau di dalam pemerintahan. Nah, sekarang kalau dalam tubuh kita kayak apa? Fa idza salahul aini wal lisani wal batni wa ghairihi dalilun ala salahil qalbi wa umrani. Fa idza salihah, apabila begitu juga tentang salahul ain, mata kita menjadi baik, lisan baik, perut kita baik, dan lain wa ghairi baik, dalilun itu sebagai pertanda atas apa? Salahul qalbi. Hatinya baik, maaf, matanya tidak jelalatan. Hatinya baik, mulutnya tidak, maaf, comberan. Hatinya baik, telinganya hanya mendengarkan yang baik-baik saja. Dan wa umroni, dan itu semua menjadi bagian dari umronihi, yaitu dari etika peradabannya. Wa idza ra'aita fi halalan fasad, dan apabila engkau melihat pada diri, mata, lidah, telinga itu terhadap apa? Fasadan, khalalan wa fasadan, kacau dan rusak, fa'lam, maka ketahuilah anna dzalika, sesungguhnya itu min khalalin fil qalbi, karena rusaknya hati. Karena hatinya jelek, nggak pernah dikiri, tidak pernah disinggung, tidak pernah latifatul qalbi, maka hati itu kalah dengan nafsu, dan yang ada adalah hal-hal yang bisa wafasatan wa qa'athamma. Di sini itu akan menjadikan rusak, yang akan melahirkan perilakunya. Bal fasadu fi aktaru fasraf inayatik ilahi, bahkan kerusakan di dalam hal itu lebih banyak, ya, maka curahkan perhatimu kepadamu, ya nanti ilahi. Karena hati itu pohon, hati itu raja, kita diminta memperhatikan, jangan dibiarkan. Hati jangan tidak dizikiri, hati jangan tidak diajak untuk zikrullah, jangan tidak digosok. Karena seperti yang biasanya kita katakan, al-qalbun kal mir'ah, hati itu seperti mir'ah, cermin. Al-qalbun kal hadad, qalbun itu seperti hadad, besi yang gampang karatan kalau tidak tidak digosok, ya. Maka dengan demikian, fa aslihu yasluhu likulli bimaratin, lalu perbaikilah hati itu dengan memperbaiki secara keseluruhan, ya, likulli bimaratin, dengan berkali-kali. Nggak cukup habis sholat subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33, tidak cukup. Karena harus marotin ba'da marit, harus diulang-ulang. Nah, mengulang-ulang zikir itulah namanya dengan aurat. Nah, aurat itu yang disusun di dalam amalan tarekat Naqsabandiyah hariannya dengan begitu banyak, dengan amalan itu namanya apa? Itu namanya adalah aurat
menjadikan bagian dari marrotin ba'da marrot, diulang lagi, karena seringkali cermin juga setiap hari ada kotoran, hatat seringkali juga ada karatan, karena itu harus dibersihkan. Ya, fatasriha, maka dengan demikian kalau semua sudah dibersihkan, dizikirkan setiap saat, fi kulli waktin, zaman makan, ya, maka demikian fatasriha, akan nyaman hidup ini, akan indah, yang biasa kita sebut dengan ladatul ibadah, ladatul dzikr. Tsumma amru dafiqun asir, selanjutnya masalah hati adalah hal yang paling rumit. Idwa mabniyun ala khawatir, sebab hati itu itulah bisa terbangun dari semua lintasan. Coba Bapak Ibu sekalian, biasanya kan tanyanya itu piatimu, nah, gitu kan? Bagaimana hati Anda? Tanyakan hati kecilmu, kan gitu. Bukan piye motomu, kan enggak. Silakan mau memilih ini atau ini, pasti tanya hati. Perasaan hati batinmu biasa, nah gitu kan. Kalau ragu-ragu tinggalkan. Nah ini karena hati itulah apa? Mabniyun ala khawatir, terbangun lintasan-lintasan. Apakah lintasan itu baik atau tidak? Waya laisat tahta yadika, dan lintasan itu tidak berada di bawah kekuasaanmu. Yadika itu bisa kekuasaan, jika dalam arti tangan, dalam fisik, secara fisik pengertiannya itu, tapi semuanya itu dengan qalbu, dengan hatinya. Wa imtina'u minit tibaiha wa majhudun tola tokotika, dan menahan diri dari mengikuti landasan hati merupakan pencurahan segenap kekuatan. Jadi kalau kita kerentek api, ya hati ini ikuti api. Kalau hatinya tidak baik, kerenteknya jelek, niatnya menjadi jelek, ya. Maka dengan fafihi aksal masyaqqah, maka dengan demikian kalau kita tidak bisa memperbaiki hati, aksal masyaqqah, kita akan mengalami masyaqqah, puncak kesedihan, puncak kesulitan. Ibu bapak sekalian, coba, sedih itu di tangan atau sedih itu di mata? Sedih di hati. Coba, ditinggal X, ditinggal Y, janjian antara calonnya tahu-tahu nggak ketemu, sedih nggak? Sedih. Sedihnya di mana? Hati. Kalau kaki ketemu dalam tempat, lagi nunggu calon pasangannya, kemudian calonnya itu ya nggak datang, paling capek kecil. Yang capek kakinya cepet, pijitan, blonyongin, selesai. Tapi kalau hati kan merongkol. Nah, jadi dengan demikian kalau hati tidak dibersihkan, dia akan merasakan apa? Aksal masyaqqah, puncak dari kesedihan, kesulitan itu. Walihadal makna sara islahuhu asaddu ala ahli istihad, berdasarkan pengertian inilah maka dengan demikian engkau kita semua wahai orang-orang ahli ibadah, maka seharusnya kamu itu ahli istihad yang bersungguh-sungguh kalau ingin dekat dengan Allah, kalau berpikir, kalau memang memperbaiki diri kita. Wal ihtimamu bi amri aktsarun, dan berpedulian terhadap masalah hati adalah hal yang terbanyak, aktsarun wa akbarun, dan itu harus besar, inda dzawil basair, menurut yang memiliki basairah, yaitu orang yang paling ahli hikmah, orang yang paling arif. Karena itu biasanya para orang-orang ulama khos disebut ahli basirah. Oh, beliau punya basirah, mata hatinya kuat. Tempat kita biasanya minta doa dan sebagainya. Karena apa? Hatinya beliau itu selalu dijaga dengan zikir-zikir yang kuat. Wa an Abi Yazid rahimahullah annahu qala alatu qalbi asran wa lisani asran wa nafsi asran fa kana qalbi as'abut thalathatin. Diceritakan oleh Imam Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah, beliau berkata, aku mengobati hatiku, ya,
Lajta qalbi asar 10 tahun dandani. Jadi kalau suluk 10 hari itu sebetulnya masih kurang gitu loh. Yazid Al-Bustami itu dandani hati-hati 10 tahun. Walisani asran dan dandani lesannya itu 10 tahun. Ya. Wa nafsu asran, nafsunya didandani itu 10 tahun. Maka fakana qalbi as'abuta. Dandani hati itu yang paling berat di antara tiga itu. Itu ya Bapak sekalian. Imam Yazid Bustami, kalau boleh saya cerita sedikit, beliau itu adalah dari sanad Thariqah Naqsabandiyah yang ke-8. Kalau saya boleh cerita sedikit, Naqsabandiyah itu ilahi anta maksudi dari Allah, turun ke malaikat Jibril, dari malaikat Jibril ketika dibisikkan menjadi wahyu Rasulullah, dari Rasulullah ditalkinkan, dibaiatkan pertama kepada Sayyidina Abu Bakar, berarti sanad keempat. Turun kelima Sayyidina Salman Al-Farisi, keenam Syekh Qasim Ibnu Muhammad, ketujuh Syekh Ja'far Shadiq, kedelapan Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Jadi min auliya kasyaf dan memiliki kesenatan dari Rasulullah yang hanya hitungan beberapa ratus tahun ya, mungkin dia Yazid itu insya Allah di abad ke-5 atau nanti kita belum, tidak terlalu jauh dari Rasulullah. Nah, sampai sekarang di pondok kita ini sekarang di 42 kita. Jadi panjenengan sedanten itu dari Rasulullah turun ke 42 dalam hal ilmu thariqah. Jadi ini bukan ilmu gawenane menungso sekarang, tapi ini jasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih, ngaten nggih. Beliau Syekh Yazid itu dandani ati 10 tahun, dandani lidahnya 10 tahun, nafsunya 10 tahun, yang paling berat itu yang hati. Ya. Fahadi-hadihi, dan dalam mengapa hati itu? Karena di dalam hati itu tuh ma'alaka bil-ihtimam bil-hisal arba'u allati karena di dalam hati itu ada penyakit yang bisa merubah, mengganggu, menambah, mengurangi, mengerem, mengegas apa? Minal amali, angan-angan. Angan-angan itu dari hati-hati atau dari otak? Angan-angan dari hati. Hati perintahkan ke angan-angan. Oh, saya tahun sekian, saya usia saya sekian, gitu kan? Maka saya akan menjadi ini umur sekian. Itu kan angan-angan. Kan itu dari kerentak hati, dari khotratul qalbi. Oke, karena itu yang penting tuh khotrah qalbi ini yang harus dibersihkan terus. Yang kedua, wal ajalah. Kadangkala hati itu juga menjadikan orang itu tidak sabar, tergesa-gesa. Kemudian wal hasad. Dengki itu hati atau akal? Hati. Dari hati perintahkan akal. Bagaimana orang itu jatuh, akalnya yang bicara, arah akalnya yang melangkah, tapi perintahnya kan hati. Wal kibrin, dan juga sombong. Itu semua mengapa beratnya dandani hati? Karena di dalam hati itu ada al-amal, tulul amal, wal ajalah, wal hasad, wal kibrin. Dan itu beratnya itu. Wa inna ma khususna hadil arba'ati min baini sa'iril khisal fi hadil maudhi. Sesungguhnya kami mengkhususkan 4 ini di antara bahasan yang lain karena apa? Dari 4 inilah yang mendorong orang itu berbuat negatif. Wa khadzafna ala ikhtirasi minha minha. Dan itu semua perlu dijaga dan kita upayakan dari semuanya itu. Ilalul qura'i khassah. Dan ini penyakit ini biasanya
Saya tidak tahu ini Imam Ghazali yang ditulis ini qari ilalul qura'i khassah. Godanya ahli qiraah itu ini, 4 ini. Menurut Imam Ghazali tergesa-gesa pengen dan hafal, kan gitu kan, gesa-gesa nanti khatmul Quran bil ghaib, nanti ada sesuatu, oh saya hafal Quran loh. Nah itu kan goda ini menurut Imam Ghazali. Idya ta'tari sa'iran nas umuman wal qurra'a khususan. Semua itu adalah penyakit manusia, khususnya para qari, ya. Fatakunu akbaha wa asna, karena qari ini kadangkala kalau sudah kena gangguan bisa lebih berbahaya dan lebih buruk. Satu kalimat lagi. Taror rajul qari yatulul amal wa ya'uddu niyatin khair. Lihatlah, perhatikan para qari-qari itu yang senantiasa berpanjang angan-angan dan menganggap sesuatu itu semuanya niat baik. Ini menurut Imam. Jadi orang kalau qari itu angan-angan nanti diundang lagi enggak ya? Kapan diundang? Wah, kapan ada mantenan lagi ya? Satu mantenan baca qari surat apa? Semakin panjang nanti bayarnya mahal. Nah, ini godaan menurut Imam Ghazali, ya. Fayuqihu fil kasal wa tawani fil amal, dan seorang qari itu bisa terjerumus dalam hal kemalasan dan lamban dalam beramal. Ya rezeki akan datang, tapi nggak usah dicari-cari dengan qari. Sebaiknya membaca Quran kebutuhan kita bukan untuk mencari duit. Itulah pengertiannya di situ. Jadi ini bahayanya di situ. Yang terakhir, wa tara yasta'jil fi tahsili manajil khair, dan engkau akan perhatikan pada orang-orang itu, artinya apa? Qari itu biasa istajil yastajila, tergesa-gesa. Fa yunqati anha aw fi ijalati tu'ain sholih, maka ia dapat berputus dari hal itu dan tergesa-gesa agar doanya segera terkabul. Nah ini kadang-kala ada sombongnya, saya hafal Quran karena itu doa saya dikabulkan loh. Itu juga nggak boleh menurut Imam Ghazali, karena itu godanya berat. Fayuhramu min dzalik, maka dengan demikian ia terhalang dalam mengabulkan doa itu. Au fi du'ain ala hadin bisu, bahkan seringkali bisa terpleset untuk mendoakan keburukan seseorang. Fayandamu ala dzalik, maka ia akan menyesal atas itu semua. Diberi kemudahan qari menjadi pembaca Quran, hafal Quran, tapi disalahgunakan hanya untuk urusan dunia. Kama dzukira an Nuhin alaihissalam, hal ini seperti yang ditukilkan oleh Nabi Nuh alaihissalam di dalam surat An-Nuh ayat 26 sampai 28. Kita bisa lihat nanti. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Yang jelas hati inilah yang harus kita jaga setiap saat, setiap tempat, makan, zaman, waktin, semua harus kita betul-betul menjaga hati kita. Terima kasih. Akhirul kalam, alfu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.